Oke, selamat malam Bapak Saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke. Jumpa lagi dengan kami dari tim Naga Pago TV. Malam hari ini saya memberi informasi yang berkaitan dengan aksi 411. Seperti di video sebelumnya yang judulnya adalah Awas Propaganda dalam Aksi 411. Nah, dan terbukti dalam video itu saya mengatakan pasti ujung-ujungnya minta Jokowi mundur. Dan terbukti hari ini semuanya itu dikemasi, mulai dari penolakan BBM, tentang penegakan supremasi hukum. Ada lagi satu poin yang mungkin saya agak lupa, tapi yang terakhir adalah Jokowi mundur. Aksi-aksi yang seperti ini mulai dari 411, 212 yang menjadi sebuah agenda menurut saya agenda yang sama seperti hari-hari raya atau hari-hari kemerdekaan atau hari-hari besar lain. Nah, jadi ini mereka buat sendiri bahwa 411 itu dalam sejarah mereka bla bla bla, begitupun 212 bla bla bla. Ya, saran saya kalau memang toh ini menjadi sebuah hari atau HUT yang harus diperingati, DPR sebaiknya dibuatlah dalam undang-undang supaya pada tanggal 4 bulan 11 maupun tanggal 2 bulan 12 itu adalah hari yang harus dirayakan dan semua masyarakat Indonesia harus turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi atau menyuarakan apa. Itu lebih bagus, Pak. Jangan sampai ini menjadi sebuah agenda-agenda yang tidak jelas, agenda yang tujuannya adalah meminta atau memaksa Pak Jokowi mundur. Nah, seperti yang akan saya tampil beberapa video yang sudah saya rampung untuk Bapak Saudara semua. Ya, seperti ini. Saudara-saudara, Bapak Ibu kaum muda, kaum tua, jangan ada yang menang. Mari kita berkumandangkan, kita getarkan hati. Cuma satu, Jokowi mundur, tidak bisa mengusirkannya. Mundur Jokowi mundur. Saya elemen masyarakat untuk bahu-membahu melaksanakan hak check and balance terhadap jalannya pemerintahan melalui antara lain aksi turun ke jalan sebagai konsekuensi negara berdemokrasi sesuai amanat konstitusi yang tertuang dalam pasal 2 Deklarasi Universal HAM 10 Desember 1900. Aksi-aksi ini bukan menjadi hal yang baru di Indonesia. Semenjak era reformasi, ketika mahasiswa melakukan turun di jalan, demonstrasi yang menjadi tuntutan masyarakat dan aspirasi masyarakat yang mungkin tidak tersalur di DPR, akhirnya mahasiswa menyuarakan itu, dan itu bagus, terarah. Nah, akhir-akhir ini banyak aksi-aksi yang seperti tadi yang dalam video itu, aksi-aksi yang tidak jelas. Nah, yang tujuannya cuma satu, bagaimana Jokowi mundur dari presiden. Nah, di sini saya menilai bahwa kenapa aksi-aksi ini dibiarkan, yang kemudian kumpulan-kumpulan ini menjadi seperti jamur yang tumbuh di musim hujan. Nah, artinya ada kelemahan dari intelijen untuk mendeteksi sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi yang berkaitan dengan kehormatan seorang kepala negara, yang kemudian mereka membawa-bawa bahwa ini adalah aksi masyarakat rakyat Indonesia. Mungkin sebagian besar masyarakat Indonesia mungkin satu pemahaman dengan saya. Mereka mengatasnama rakyat Indonesia. Menjadi pertanyaan kita tuh, rakyat Indonesia yang mana? Kalau kita melihat perjuangan para pemuda yang berkaitan dengan Sumpah Pemuda, mereka mengikrarkan diri tanah air satu, tanah air Indonesia, bahasa satu, bahasa Indonesia.
dan berbangsa satu, bangsa Indonesia. Itu kan jelas, di situ ada Jong Sumatera, Kalimantan, Ambon. Tidak ada yang Jong-Jong yang lain gitu loh. Saya tegaskan dalam video ini. Itulah masyarakat Indonesia yang asli. Nah, kalau saya lihat akhir-akhir ini banyak sekali keturunan yang warga keturunan yang menjadi seolah-olah mereka mengatur bangsa dan negara ini, yang mereka tidak pernah menyadari bahwa mereka itu asalnya dari mana. Mereka masuk di negara Indonesia yang kemudian membuat keributan di negara Indonesia ini. Sebagai warga negara, sebagai bangsa Indonesia, sebagai anak Indonesia asli, kita melihat ini menjadi lucu. Menjadi lucu gitu. Nah, saya mungkin satu pemahaman dan satu habaib yang dia pun berpesan kepada warga keturunan. Maaf pada Habib saya dan kami habaib. Benar Habib saya Habib betul. Benar. Tapi ingat, kita habaib warga negara Indonesia keturunan Yaman, Hadramaut, jangan bikin galau di NKRI. Mau marah Habib yang lain terserah. Memang kenyataan kita nah habaib warga negara Indonesia numpang di Indonesia. Kenyataan. Ya, itu jelas. Artinya sudahlah. Kita ini harus tahu asal kita dari mana. Di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Jadi pesan saya kepada saudaraku semua, sebagai warga negara yang baik, harus melihat Garuda ini harus tetap di dada. Bukan hanya sebagai simbol. Karena perjuangan leluhur, para jasa pahlawan dahulu bagaimana memerdekakan bangsa Indonesia bukan hanya cuman teriak-teriak di jalan, bukan. Tapi mereka rela berkorban nyawa hanya karena mempertahankan Indonesia dan mengusir penjajahan dari Indonesia ini. Jangan sampai hari ini penjajahan itu masih ada di sini, masih ada sekitar kita. Penjajahan bukan lagi yang kita melihat secara langsung atau dengan alat perangnya atau apa segala macam, tapi penjajahan secara ideologi, menghancur ideologi kita, yang kemudian memasuk ideologi baru yang tentunya Indonesia akan terjadi pecah belah. Jadi itu hati-hati. Itu penjajahan yang paling bahaya. Itu bagaimana mereka memberi doktrinisasi untuk membenci ideologi yang sudah dirintis oleh para pahlawan leluhur kita dulu memerdekakan Indonesia ini. Bagaimana mempersatukan bangsa dari Sabang sampai Merauke yang berbeda-beda pulau namun tetap satu, yaitu Indonesia. Saudaraku semua, tetap dukung channel kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Dan kami akan selalu memberi informasi-informasi yang terupdate buat saudaraku semua. Selamat malam.